Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua hebat di seluruh Indonesia. Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita semua. Kami sangat senang bisa hadir dan berbagi dengan Anda pada kesempatan kali ini. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Kesehatan adalah nikmat yang tak ternilai, dan perlindungan Allah adalah segalanya. Mari kita jaga keduanya dengan sebaik mungkin. Menjadi orang tua adalah amanah luar biasa, sebuah tanggung jawab besar yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita semua ingin anak-anak tumbuh soleh, menjadi generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kita mendambakan mereka menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, berakhlak mulia, memiliki budi pekerti luhur yang terpancar dalam setiap tindakan dan perkataan, dan sukses dunia akhirat. Kesuksesan yang hakiki adalah keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan bekal untuk kehidupan abadi. Di video ini, kita akan membahas 10 prinsip pengasuhan anak dalam Islam, sebagai panduan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Terinspirasi dari ceramah Mufti Menk, seorang ulama yang sangat dihormati dan memiliki wawasan mendalam tentang kehidupan. Prinsip-prinsip ini praktis, mudah diterapkan, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa memberatkan. Dan bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi versi terbaik diri kita. Ini adalah tentang proses, bukan hasil akhir semata. Siapkan hati dan catatan, mari membuka diri untuk menerima ilmu baru dan inspirasi. Karena kita akan belajar membangun keluarga yang kokoh, penuh cinta, dan diridhoi Allah. Keluarga yang menjadi surga di dunia, dan jembatan menuju surga di akhirat. Yuk, mulai perjalanan parenting Islami ke level berikutnya. Bersama saya kita ciptakan generasi Rabbani gemilang. Dalam perjalanan mengasuh anak secara Islami, kita akan membahas berbagai prinsip penting. Prinsip pertama, dan yang paling mendasar, adalah kasih sayang sebagai fondasi utama. Kasih sayang adalah pilar utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Ini adalah landasan yang kokoh untuk pertumbuhan anak-anak kita. Cinta harus jadi udara yang dihirup anak-anak di rumah, seperti oksigen yang menopang kehidupan mereka. Tanpa cinta dan kasih sayang yang cukup, pertumbuhan emosional dan spiritual anak bisa terhambat. Bukan sekadar ucapan, tapi tindakan nyata. Kasih sayang bukan hanya kata-kata manis, tetapi juga perbuatan nyata yang menunjukkan perhatian dan kepedulian. Pelukan, sentuhan lembut yang menenangkan dan memberikan rasa aman. Usapan kepala, sebuah gestur sederhana namun penuh makna, menyampaikan kelembutan dan perlindungan. Dan kata-kata positif setiap hari, afirmasi yang membangun harga diri dan keyakinan diri anak. Kata-kata yang memotivasi, menyemangati, dan memberikan harapan. Semua ini membangun rasa percaya diri dan aman. Anak-anak yang merasa dicintai dan dihargai akan tumbuh menjadi individu yang kuat, mandiri, dan berani menghadapi tantangan hidup. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menunjukkan kasih sayang. Beliau adalah contoh sempurna dalam menunjukkan kasih sayang, bahkan saat anak berbuat salah. Kesabaran dan kelembutan beliau adalah inspirasi bagi kita semua. Tunjukkan cinta tanpa syarat, berikan kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Karena setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah membimbing mereka untuk belajar dari kesalahan tersebut. Pisahkan perbuatan dari diri anak, jangan menghakimi anak atas kesalahannya, tetapi fokuslah pada perbuatannya. Kita tidak suka perbuatannya, tapi tetap mencintai anaknya. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan anak-anak kita. Fondasi kasih sayang membuat anak lebih terbuka, lebih mudah untuk berkomunikasi dan berbagi perasaan mereka, mudah menerima nasihat, dan kuat menghadapi tantangan. Mereka akan merasa didukung dan memiliki tempat untuk berlindung ketika menghadapi kesulitan. Anak yang merasa dicintai tanpa syarat akan tumbuh menjadi pribadi yang positif dan optimis. Akan selalu kembali ke keluarga sebagai pelabuhan aman. Keluarga adalah tempat di mana mereka merasa diterima, dihargai, dan dicintai apa adanya. Pastikan tangki cinta anak, metafora untuk kebutuhan emosional mereka, selalu terisi penuh setiap hari. Berikan perhatian, waktu, dan kasih sayang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka. Ini investasi emosional paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Untuk masa depan mereka. Karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, akan menjadi generasi yang kuat, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat. Setelah cinta,
yang merupakan fondasi utama dalam keluarga. Kita juga butuh otoritas, sebuah kepemimpinan yang terarah dan penuh tanggung jawab. Otoritas di sini bukan berarti kekuasaan yang menindas, melainkan sebuah panduan yang membimbing anak-anak kita menuju jalan yang benar. Bukan diktator yang hanya memerintah tanpa alasan, tapi pemimpin bijak yang memberikan contoh teladan. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan seluruh anggota keluarga. Anak butuh struktur dan batasan yang jelas dalam hidup mereka. Batasan ini membantu mereka memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, agar merasa aman dan terlindungi di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Struktur memberikan rasa nyaman dan stabilitas. Aturan harus konsisten dan disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga, sehingga tidak ada yang merasa terbebani atau diperlakukan tidak adil. Misal jam tidur yang teratur, screen time yang dibatasi, atau adab berbicara yang sopan dan santun. Jelaskan setiap aturan dengan alasan yang mudah dipahami anak, agar mereka mengerti mengapa aturan tersebut penting untuk diikuti. Konsistensi adalah kunci utama dalam menerapkan aturan. Jangan sampai ayah dan ibu berbeda suara dalam menerapkan aturan, karena hal ini dapat membingungkan anak. Tegas bukan berarti marah dan membentak, tapi berpegang pada aturan dengan tenang dan penuh kesabaran. Dengan adanya aturan yang jelas dan konsisten, anak akan belajar tanggung jawab atas setiap tindakan mereka, konsekuensi dari perbuatan mereka, dan rasa hormat kepada orang lain, terutama orang tua. Otoritas yang adil dan bijaksana menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak, bukan rasa takut atau tertekan. Anak melihat kita sebagai pemimpin yang bisa diandalkan, tempat mereka mencari perlindungan dan bimbingan. Ini adalah bekal penting yang akan mereka bawa hingga mereka dewasa dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri. Anak-anak meniru, bukan sekadar mendengar. Tindakan kita, sholat, bicara santun, jujur, adalah pelajaran utama bagi mereka. Jadilah Al-Quran berjalan di rumah. Apa yang kita lakukan, itulah yang mereka tiru. Tak perlu sempurna, tapi terus berusaha jadi lebih baik. Jika salah, akui dan minta maaf pada anak. Ini mengajarkan kerendahan hati. Tunjukkan kebiasaan baik, baca Al-Quran, bersedekah, dan berbicara lembut. Tindakan lebih kuat dari kata-kata. A jade system lilin Muslim yang ingin diinspirasi anak kita. Komunikasi efektif adalah jembatan kepercayaan. Bukan sekadar tanya jawab, tapi membangun koneksi lewat cerita, tawa, dan perhatian tulus. Jadilah orang pertama yang anak cari saat senang atau sedih. Mulai dengan terbuka tentang hari kita, tunjukkan sisi rentan. Ciptakan ritual ngobrol tanpa gadget, misal saat makan malam. Gunakan pertanyaan terbuka untuk memancing cerita. Tunjukkan minat pada dunia mereka, game, teman, atau hobi. Komunikasi yang baik membuat anak berbagi, bahkan saat mat besar datang. Mendengarkan dengan hati adalah kunci komunikasi. Berikan perhatian penuh saat anak bicara, letakkan ponsel, tatap mata mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan sekadar menjawab. Validasi perasaan anak, jangan buru-buru menasihati. Terkadang, anak hanya butuh didengarkan, bukan solusi. Mendengarkan dengan empati, membuat anak merasa penting dan dimengerti. Ini mengajarkan mereka mengelola emosi dengan sehat. Disiplin dan hukuman itu berbeda. Hukuman fokus ke masa lalu dan menimbulkan takut, sementara disiplin membimbing ke masa depan. Disiplin Islami bertujuan membentuk karakter, bukan sekadar memadamkan perilaku buruk. Konsekuensi harus logis dan berhubungan dengan perbuatan anak. Berikan disiplin dengan cinta, bukan amarah. Libatkan dialog setelah emosi reda, ajak anak memahami perilakunya. Tujuan kita, anak bertanggung jawab dan punya kontrol diri, bukan sekadar patuh karena takut. Disiplin yang membimbing menumbuhkan anak yang kuat dan sadar diri. Setiap tahap usia anak butuh pendekatan berbeda. Usia 0-7 tahun, tanamkan cinta dan rasa aman, banyak bermain. Usia 7-15 tahun, mulai ajarkan disiplin dan tanggung jawab dengan tegas tapi adil. Usia 16-21 tahun, perlakukan sebagai sahabat, dengarkan dan libatkan dalam keputusan. Setiap anak unik, jadi terus belajar tentang perkembangan mereka. Pahami emosi dan tantangan di setiap fase. Respon dengan bijak, bukan emosi. Parenting adalah proses belajar seumur hidup. Rumah harus jadi surga kecil, bukan sekadar tempat tinggal. Ciptakan suasana positif mulai dari hubungan suami istri yang harmonis. Anak peka terhadap dinamika orang tua, jaga keharmonisan demi rasa aman mereka. Kurangi teriakan, perbanyak tawa dan syukur.
Isi rumah dengan murotal, tradisi keluarga, dan kenangan indah. Jadikan rumah tempat kesalahan dimaafkan, bukan dihakimi. Kebersihan fisik dan emosional sama pentingnya. Rumah yang positif membentuk anak yang bahagia dan percaya diri. Doa orang tua adalah senjata terkuat. Setelah usaha maksimal, lengkapi dengan doa spesifik untuk anak-anak. Doakan kebaikan, sebut nama mereka, dan minta perlindungan Allah. Hati-hati dengan ucapan saat marah, ganti keluhan dengan doa. Jadikan doa rutinitas harian, bukan hanya saat ada masalah. Doa adalah bukti cinta dan pengakuan keterbatasan kita. Serahkan hasilnya pada Allah, Sang Maha membolak-balikan hati. Jangan pamli sini slod Marquez Nitsid. Investasi spiritual dimulai sejak dalam kandungan. Perdengarkan Al-Quran pada janin, memberi ketenangan bagi ibu dan bayi. Ketenangan ibu menular ke janin, membangun fondasi spiritual sejak awal. Suara Al-Quran merangsang perkembangan otak dan auditori bayi. Anak yang terbiasa dengan Al-Quran sejak dini lebih mudah belajar dan tenang. Tujuannya bukan instan jadi hafiz, tapi mengenalkan sumber ketenangan hidup. Bacalah Al-Quran di dekat perut. Harorates baik untuk anak. Alhamdulillah, 10 prinsip parenting Islami telah kita bahas. Semoga jadi pengingat dan penyemangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Tidak ada orang tua sempurna. Yang penting semangat untuk terus berproses. Parenting adalah maraton, nikmati setiap pelajaran dari anak-anak kita. Jika bermanfaat, like dan share video ini agar jadi amal jariah. Jangan lupa subscribe channel Psikologi Otak untuk konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.